Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Sugianti dengan NIM 1930604064. Di video kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis untuk menjelaskan bagian bab 8 dan bab 9. Baiklah, langsung saja ke bagian bab 8 terlebih dahulu mengenai penulisan pesan persuasif. Terdapat 5 bagian di dalam melakukan penulisan pesan persuasif. Yang pertama yaitu perencanaan pesan persuasif. Penulisan pesan persuasif juga memerlukan perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan organisasi yang baik pula. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens atau penerima pesan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tindakan yang dilakukan secara persuasif merupakan upaya seseorang untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain dengan suatu cara tertentu. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif. Yang pertama yaitu analisis audiens, yang kedua pertimbangan perbedaan budaya, dan yang ketiga memilih pendekatan organisasional. Kedua, mengembangkan pesan persuasif. Dalam pengembangan pesan persuasif yang efektif mencakup 4 komponen penting, yaitu yang pertama menetapkan kredibilitas, yang kedua kerangka argumentasi, yang ketiga memilih daya pemikat, dan yang keempat pertimbangan etika. Ketiga, menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting ketika menyusun permintaan persuasif atau persuasive request untuk suatu tindakan yaitu tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. Manfaat langsung atau direct benefit permintaan persuasif meliputi pengurangan beban kerja seorang supervisor atau memberikan premi kepada seorang yang memberikan tanggapan atau survei. Keempat, penulisan pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Selanjutnya bab 9 yaitu penulisan direct benefit. Bab 9 yaitu penulisan direct request. Terdapat 5 bagian di dalam penulisan direct request. Yaitu yang pertama, pengorganisasian direct request. Direct request atau permintaan langsung diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimiles, email, atau media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Kedua, permintaan informasi rutin. Surat permintaan rutin mempunyai arti penting dalam membentuk kesan positif atau image yang baik bagi suatu organisasi bisnis. Oleh karena itu, ketika menulis suatu surat permintaan rutin, sebaiknya maksud tujuan dalam menulis sesuatu pesan tetap dijaga dalam membuat surat permintaan rutin. Perlu diperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, apa yang ingin diketahui. Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui. Dan yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu. Ketiga, menulis direct request untuk aduan. Ketika seseorang merasa tidak puas terhadap suatu produk, jasa atau kebijakan suatu perusahaan, maka ia perlu segera mengadukan masalah atau keluhan yang dihadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten. Keempat, surat undangan, pesan, dan reservasi. Pada umumnya, pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesan, dan reservasi adalah pendekatan langsung. A. Surat undangan. Dalam penulisan surat undangan digunakan pendekatan langsung. Hal tersebut mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok atau main idea, penjelasan rinci atau explanation, dan penutup close courtesy.
B. Surat pesanan dan reservasi. Ketika suatu perusahaan melakukan pemesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu rincian apa yang Anda pesan, bagaimana pengirimannya, dan bagaimana cara pembayarannya. Yang terakhir yaitu permintaan kredit. Dalam dunia perkreditan, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan main yang ada, seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak, lancar, akan membesar peluangnya memperoleh kredit pada periode-periode berikutnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.